Ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi yang sangat populer di Indonesia. Ikan bandeng bisa ditemukan di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Di Indonesia, dalam bahasa Bugis dan Makassar, julukan lain dari ikan bandeng adalah ikan bolu. Sementara dalam bahasa Inggris, ikan bandeng dikenal dengan nama milkfish. Salah satu pengolahan bandeng adalah dengan dipresto. Bandeng presto sendiri merupakan suatu makanan khas Indonesia yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah, dan Gresik, serta Jawa Timur. Bandeng presto ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Setelah itu, ikan bandeng ini dimasak dengan alas daun pisang dengan cara dipresto. Salah satu toko bandeng presto yang terkenal adalah Bandeng Presto Bu Siti. Bandeng Presto Bu Siti ini merupakan suatu oleh-oleh khas Semarang, di mana bandeng presto ini durinya sudah lunak. Proses pembuatan dari bandeng Presto Bu Siti ini menggunakan proses pembuatan tradisional, serta menggunakan bandeng segar pilihan yang diolah dengan bumbu dan rempah tanpa bahan pengawet atau pewarna. Bandeng Presto Bu Siti ini memiliki harga yang sangat bervariasi. Harganya tergantung pada besar atau kecilnya ukuran. Biasanya harganya itu mulai dari Rp4.000 sampai Rp15.000. Bandeng Presto Bu Siti ini juga menerima pesanan serta aman untuk dibawa menjadi oleh-oleh keluar kota karena kemasannya akan divakum sehingga aman untuk waktu yang lama serta oleh-oleh. Berikut merupakan suasana pembelian di Bandeng Presto Bu Siti. Yang pertama yang pengen aku tanyain, boleh tolong jelasin nggak Bu, ini tuh bisnisnya tentang apa gitu? Dan kira-kira apa aja produk yang dijual gitu? Ya cuman Bandeng Presto. Bandeng Presto aja. Nah terus baru untuk usahanya sendiri itu berdirinya kira-kira sejak kapan ya Bu? Pokoknya sudah 20 tahun. Oh sudah 20 tahun. Nah untuk alasannya kenapa mau milih Bandeng Presto Bu? Ya pokoknya yang ada hasilnya. Oh iya. Terus baru kira-kira pas berdirinya ini, kira-kira siapa yang ikut andil gitu dalam berdirinya? Satu keluarga. Satu keluarga, berarti ini usaha satu keluarga Bu. Oke, terus baru habis itu kira-kira sejak awal mulanya bisnis itu karyawan yang dipekerjakan itu Enggak berapa? punya karyawan. Oh jadi benar-benar cuma keluarga doang. Untuk pertamanya itu pas buka usaha, kira-kira modalnya itu berapa ya Bu? Paling ya 5 juta, 3 juta. Terus baru untuk pendapatan awalnya sudah bisa menutupi modal atau harus gitu berapa tahun kira-kira? Ya kadang yang menutup kadang enggak. Namanya jualan kan rezeki enggak tahu dong. Iya benar Bu. Oke, terus baru habis itu kira-kira kalau untuk sekarang ini berapa ekor ya Bu seharinya? Minimal 50 kilo. Oh minimal 50 kilo untuk pembeliannya gitu. Ya ini bikinnya. Oh minimal 50. Kalau untuk yang beli kira-kira satu hari itu berapa ekor? Ya enggak tentu, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 2 kan enggak tentu. Oh iya. Ada yang 20. Terus Ini enggak dibawa ke Sumatera 50. oh iya. Nah, terus kira-kira ini mulai diketahui banyak orang tuh kapan ya Bu? Kira-kira? Udah lama, berarti udah 20 tahun, sama 20 tahun itu gitu ya. Kayak untuk selanjutnya kira-kira sebulan itu Ibu bisa menghasilkan berapa ya Bu omsetnya gitu kira-kira? Enggak tentu. Nggak tentu ya? Pandeminya enggak tentu. Puasa ya enggak ini, tapi enggak. Yang pentingnya ada keluarga warga. Nah, terus baru habis itu kan seperti yang tadi Ibu bilang, mengingat ini pandemi kan, kira-kira dampaknya ke Bandeng Presto ini kira-kira apa ya Bu? Ya itu penjualnya. Penjualannya, jadi dia menurun ya Bu?
Kira-kira menurunnya berapa persen dari biasanya? Wah, biasa 50%, memang kadang 25, 20. Oh iya, oke. Nah, terus kira-kira untuk pertama kali membuka usaha seperti ini Bu, Bandeng Presto, kira-kira apa sih hambatannya gitu? Hambatannya ya kadang nggak ada barang, Oh, nggak ada pelanggan gitu ya Bu ya? nggak ada barang. Oh, nggak ada barangnya ini. Heeh. Oh iya, kalau misalnya nggak ada barangnya kayak gini, kira-kira Ya. Ibu gimana? Nggak bikin. Nggak bikin berarti. Oke, terus baru habis itu kan tadi kata Ibu karena pandemi ini menurun kan ya Bu ya. Nah, kira-kira kan sekarang udah meningkat lagi. Nah, kira-kira meningkatnya berapa persen gitu? Ya, dia mulai lagi. Kayak semula lagi berarti sekarang udah sampai kayak semula. Nah, terus baru habis itu kira-kira untuk pemasarannya ini hanya dijual di rumah seperti ini Di rumah saja, sama di pasar. sama di pasar berarti. Terus ada sosial media gitu nggak Bu selain WhatsApp gitu? Maksudnya gini, Kayak misalnya di Instagram gitu, Ibu pemasarannya gitu. kemasannya di pasar cuman. Ini kan ada yang dibawa ke luar Jawa, di Pakung gitu. Oh, Bawa oleh-oleh gitu. Ada yang di pasar ada Pakung. ya, terus kira-kira mereka itu bisa tahu dari mana sih Bu kalau ada bandeng Dari Presto ini? itu tak masukin Google. Oh, dimasukin ke Google berarti ya. Nah, kira-kira dampaknya dimasukin ke Google itu buat usaha Ibu gimana? Mungkin Nggak jadi ada lebih dampak. nggak ada dampaknya, nggak jadi lebih terkenal gitu Bu? Dia lebih terkenal. Lebih terkenal dalam berarti. Ya, betul. Terus untuk kendalanya sendiri kan tadi kan pada awal bisnis itu bahannya nggak ada. Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini kendalanya apa? Anak dapat bantuan stiker, dapat sekali tak kata. Oh iya, berarti udah makin maju lah ya Bu ya dengan adanya. Alhamdulillah dapat bantuan Pakung ini juga meningkat. Terus baru habis itu untuk proses produksinya itu dimasak sendiri di sini. Masa tadi Dimasak gini. Nah, proses produksinya gimana sih Bu? Kira-kira boleh dijelasin nggak? ya kasih dibelah, kepiting, kasih bumbu, ya gitu. Baru di presto, baru habis itu di vakum gitu ya kalau Enggak. di luar. Enggak, biasa gini kalau mau di vakum ya beli yang harganya kan macam-macam. Nah, mau yang punya berapa? Tunggu 3 menit baru di vakum. Kalau punya orang lain kan biasa vakum mah. Terus kalau misalnya produk ini Ibu jual sendiri secara langsung atau dititipin ke pusat oleh-oleh? Jual sendiri langsung. Dijual sendiri secara langsung. Berarti kayak tadi ke pasar gitu ya Bu ya? Pasar sama di rumah. Oke, untuk yang terakhir Bu, kira-kira kan ini kita mahasiswa ya Bu ya, misalnya mau mulai wirausaha gitu. Nah, kira-kira apa sih pesan Ibu buat mahasiswa yang kiranya mau wirausaha juga nih kayak Ibu gitu? Kira-kira apa? Pokoknya sudah kualitas. Jaga kualitas.